Halo, apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Nasrani Indonesia yang terus membahas tentang agama, sains, dan juga sejarah. Shalom Aleihim, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik mengenai agama dan sejarah. Kaitannya sedikit dengan sains, ya. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan, topik yang saya pilih pada kesempatan kali ini adalah bagaimana proses penulisan kitab suci Judaism dan Kristen. Saya juga yakin sebenarnya kalau kitab agama-agama lain juga mirip dengan proses pembuatan kitab suci di dalam agama Judaism dan Kristen. Cuma di topik kali ini saya coba menampilkan fokus kepada ini saja ya, dan juga terutama di kitab PB, karena nanti saya akan coba ulas ya, di kitab PB itu munculnya itu tahun berapa aja gitu. Oke, sekali lagi topiknya adalah bagaimana proses penulisan kitab-kitab Judaism dan Kristen. Oke, saya share dulu ya, yang ini dulu deh ya. Kalau kitab-kitab itu terbagi dua ya. Yang pertama adalah kitab pewahyuan, yang kedua adalah non pewahyuan. Nah, kalau kitab pewahyuan itu contohnya ya kitab Wahyu di dalam Perjanjian Baru ya. Ini di dalam PB. PB gitu ya. Nah, kalau yang di dalam PL ya, itu kitab nabi-nabi, ada Yeremia, Yesaya ya. Daniel itu juga termasuk pelihat ya. Lalu sampai ke nabi-nabi kecil ya. Mika sampai ke Maleaki. Itu termasuk sebenarnya kitab pewahyuan ya. Namun demikian, kalau kita lihat di kitab-kitab nabi-nabi ini ya, itu isinya juga selain pewahyuan ada sejarah ya. Jadi perlu dipahami di sini ya. Nah, kalau yang kitab non pewahyuan ya, seperti kitab sejarah. Sejarah itu ya 5 kitab Musa. Ya, itu kitab sejarah juga. Terus raja-raja, Tawarik ya, dan lain-lain. Kitab pujian, Mazmur ya. Kitab Injil. Kitab Injil ya Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu ya, yang kanonik. Terus kitab penggembalaan, mulai dari tulisannya Paulus ya, yang merintis jemaat di kota-kota tertentu kayak Efesus, Korintus, Galatia gitu ya. Lalu juga dia menggembalakan atau memuridkan Timotius, dia nulis kitab Timotius gitu ya. Terus ada juga selain Paulus, Yohanes ya, 1-2 Yohanes. Lalu juga ada Petrus itu menulis juga kitab ya untuk jemaat yang tersebar gitu ya. Nah, itu masuk dalam kitab-kitab penggembalaan dan lain-lain. Oke. Jadi sekali lagi terbagi dua ya. Kitab itu kitab pewahyuan dan non pewahyuan. Nah, saya bagi dua supaya nanti bisa jelas bagaimana perbedaannya pada saat penulisan. Ya. Jadi ini saya sudah gambarkan di sini ya. Coba rekan-rekan lihat di sini. Ini ceritanya adalah nabi atau pelihat gitu ya. Nabi atau pelihat di dalam Perjanjian Lama yang disebut pelihat itu Daniel. Kalau nabi itu adalah nabi itu artinya adalah penyambung lidah Elohim, penyambung lidah Allah atau juru bicaranya Tuhan. Jadi Tuhan memberi pesan itu diterima oleh nabi itu memberikan pesan itu kepada bangsa yang ditujukan gitu ya. Tuhan mau memberikan pesan kepada siapa? Nah, nabi itulah yang menyampaikannya. Gitu ya. Ini bedanya nabi sama pelihat. Kalau pelihat itu hanya melihat aja gitu. Nah, bagaimana dengan Yesus? Yesus itu sendiri adalah nabi karena dia adalah
penyambung lidahnya sang Bapa. Dia kan sang putra, ya. Jadi dia menerima pewahyuan-pewahyuan yang dia tangkap dari alam roh. Itu pewahyuan ilahi dari sang Bapa, dia terima, lalu dia sampaikan. Nah, nabi atau pelihat, ya, bukan hanya menerima informasi yang dia dapat dari ilahi, tapi juga dari sekelilingnya. Dari sekelilingnya, ya. Dari orang-orang sekelilingnya. Sama seperti Yesus, ya. Yesus juga, dia tahu kitab-kitab yang lain, ya. Pada saat dia dicobai sama iblis, dia kan bilang ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis, ya. Berarti dia tuh sempat membaca kitab-kitab yang lain, gitu loh. Di sinagoga, ya, layaknya seorang rabi, dia juga mengajar kitab 5 kitab dari Musa. Dia jelaskan gitu kan kepada jemaat. Nah, makanya ya nabi pun ya mendapatkan informasi dari sekelilingnya gitu. Ya, ini bedanya nabi ya dan non nabi atau penulis kitab aja gitu ya. Kalau si penulis kitab aja ya, dia itu menerima informasinya itu nggak dari ilahi, tapi dari sekelilingnya. Dari istilahnya dia ini sebagai wartawan. Ya, kalau wartawan kan dia bisa melihat sendiri, dia mendengar sendiri, ya kan? Mendengar dari mana? Ya, mendengar dari kesaksian orang-orang. Gitu ya. Jadi kalau penulis kitab ini yang biasa bukan nabi ya, dia tuh tidak menerima pewahyuan dari Tuhan, tidak menerima wangsit gitu loh, ya. Bahasa sekulernya itu seperti itu. Baik. Nah, sekarang ya, kalau nabi ini dia terima gitu kan. Terima pewahyuan ya. Oh, dia harus sampaikan gitu kan. Nah, dia juga terima informasi dari sekelilingnya gitu. Lalu dia ucapkan kepada orang-orang ya yang dituju oleh Allah ini ya. Nah, begitu dia mengucapkannya ya, banyak nabi-nabi itu tidak menulis kitab ya. Yesus sendiri tidak menulis kitab. Nah, oleh karena itu ada yang namanya penulis kitab itu sendiri gitu. Ya, baik itu di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Ya, Yesus kan tidak menulis kitab kan. Siapa yang menulis ajarannya Yesus? Ya, para muridnya itu ya. Ya kan? Yang melihat, mendengar ya bersama-sama dengan Yesus itu menulis kitab, menuliskan ajaran Yesus itu. Paulus gimana? Paulus kan nggak bersama-sama dengan Yesus kan? Ya, Paulus itu bisa disebut nabi juga ya, karena dia itu pada saat dia bertobat aja dia bertemu dengan Yesus, dia mendengarkan perintah Yesus atau statement dari Yesus gitu ya. Jadi pada saat Yesus bilang, Paulus kenapa engkau ya menganiaya aku gitu. Nah itu kan sosok ilahi yang berbicara sama manusia. Jadi si Paulus ini punya kepekaan gitu. Jadi bisa dianggap sebagai nabi atau pelihat. Ya. Lalu Paulus sendiri sempat diangkat ke mana? Diangkat ke alam-alam gitu. Jadi tulisannya juga ada muatan pewahyuan di situ. Ya, ada muatan pewahyuan. Namun demikian ya, tulisan si Paulus seperti saya tadi udah golongkan di sini ya, dia itu saya masukkan ke sini ya, kitab penggembalaan non pewahyuan ya. Kenapa? Karena sebagian besar tulisannya itu ya narasi, dia cerita gitu kan. Terus dia sampaikan pesan-pesannya kepada jemaat. Jadi bagian kecil di dalam kitab-kitabnya itu berisi pewahyuan ya. Nah, kalau yang pewahyuan ini ya intinya adalah di dalam kitab itu adalah pewahyuan dari Tuhan itu. Itu intinya. Kalau kita penggembalaan adalah pesan-pesan si gembalanya yang jadi inti ya. Di situ ada narasi, dia cerita bagaimana gitu ya. Lalu pengajaran si penggembalanya. Ya. Oke, balik lagi deh ke sini deh. Nabi ya didengar oleh penulis kitab ini yang
nulis gitu. Nah, kitab-kitab di zaman dulu ya, itu kan tidak ada dulu namanya zat pengawet naskah gitu ya, seperti di musim-musim modern sekarang. Makanya nggak heran kalau naskah-naskah itu hancur. Siapa yang menulis kitab Kejadian? Yang menulis kitab Kejadian itu adalah si Musa ya. Dan sebagian kecil pada saat ada catatan tentang kematian Musa itu kemungkinan ditulis sama Yosua muridnya gitu. Nah, itu udah ditulis di awal-awal ya, namun ya ini kan naskah-naskahnya hancur gitu. Kenapa ya tidak ada zat pengawet ya? Nah, lalu pesan-pesan secara lisan ya yang masih diingat oleh para sovereign ahli kitab itu dituliskan lagi gitu. Dituliskan lagi menurut Romo Nicholas Lumban-Toroan yang mentadiskan saya, itu ditulis lagi di zaman keemasan bangsa Israel, yaitu di zaman Raja Salomo. Jadi kitab-kitab itu ditulis lagi gitu ya, untuk mengingat isi kitab yang sudah dijelaskan oleh Musa gitu ya. Nah, begitu dituliskan ya, sama juga terjadi karena memang ini naskah ini sifatnya tidak kekal, tidak lama gitu ya, bisa hancur dimakan waktu, disalin dan disalin, dari abad disalin dan disalin, demikian terus gitu ya, sampai di zaman modern ya ada museum, ada zat pengawet naskah. Oke, ini adalah proses pembuatan kitab ya. Oke, yang bagian pertama itu adalah nabi. Ada nggak nabi yang menulis sendiri? Ada. Yohanes itu ya menulis kitab Wahyu di Pulau Patmos sekitar tahun 9293 Masehi. Nah, beliau itu sendiri yang menuliskan ya isi kitabnya. Jadi bisa aja ini di sini ini kitab, di sini nabi itu menulis, bisa aja gitu. Nah, tulisannya dia karena ini nggak bertahan ya, atau pada saat itu juga istilahnya di copy gitu ya, di copy gitu kan, disalin, belum ada mesin kopi ya dulu ya. Nah, disalin, nah itu perbanyak gitu kan, banyak orang yang terima. Bisa juga seperti ini, nabi itu bisa juga menulis. Tapi yang saya tahu ya di dalam perjanjian baru itu yang menulis ya hanya Yohanes gitu ya. Di sini kalau yang nabi-nabi di perjanjian baru setelah Yesus itu kan banyak, tapi mereka tidak menulis kitab ya. Nah, kalau ini udah jelas tadi ya. Ya, penulis kitab, terus dia menyalin, disalin gitu. Karena ini salinan maklum ya, dulu itu tidak ada email gitu. Jadi kalau ada email kan enak ya, begitu kita ketik di Microsoft Word ya, kirim ke 100 orang, kita klik aja gitu kan, tujukannya kepada siapa. Bisa lagi tambah CC 100 orang lagi gitu kan. Ya udah, begitu kita klik send itu nyebar semua gitu kan. Nggak perlu disalin, semuanya sama gitu kan. Kita kirim ke Inggris, teman kita A, sama kita kirim ke Brazil, teman kita B, A sama B itu sama gitu kan dapatnya, karena sumbernya dari kita ya. Kalau orang dulu kan nggak ada teknologi seperti itu ya, begitu dapat ya dia salin ya, rohaniawannya yang menyalin gitu kan. Begitu dia menurut dia udah salin semua, dia kasih ke orang lain, ke rohaniawan yang lain, salin lagi supaya rohaniawan yang lain juga bisa mengajar gitu kan, bisa baca isinya, memahami, lalu menyampaikannya kepada jemaat begitu. Belum ada mesin fotokopi juga, jadi yang namanya naskah dulu ya ditulis ya di papirus seperti itu ya, kulit binatang juga. Nah, kalau ada fotokopi kan enak ya, tinggal difotokopi aja, diperbanyak gitu. Nah, kalau dulu kan ya
ya sudah gitu kan, dia salin lagi. Nah begitu terus di dalam penyalinan gitu dari abad ke abad. Makanya jangan heran kalau kitab perjanjian baru khususnya ya, itu masih ada nggak yang ditulis oleh para rasul sendiri ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes masih ada nggak aslinya tuh seperti apa? Kan nggak ada. Dia naskah-naskah abad 1, 2, 3 itu udah nggak ada. Yang ada itu abad 4, abad 5, abad 6 khususnya yang kodeks Yunani. Kalau kodeks-kodeks Aramaik ada yang abad 5 ya, itu ada. Nah, tapi nggak sebanyak dari kodeks yang Yunani. Loh kenapa? Sekali lagi nggak ada? Ya karena tidak ada dulu zat pengawet naskah gitu ya. Nah, saya coba share ya. Ini kitab-kitab di dalam perjanjian baru. Ini tulisannya uskup yang mentadiskan saya di Australia, namanya Father John Covey. Nah, beliau menulis ini ya di dalam materi seminari ya. Ini adalah judul buku, ini pengarangnya, ini tanggalnya, ini sumbernya. Ya, ini catatan. Jadi contohnya Matius di sini, ya, penulisnya adalah Marmatai sendiri ya, atau Saint Matthew di sini. Tanggalnya 45 atau sekitar atau sampai 55. Ya. Yesus itu kapan mengajar? Dari tahun 30 sampai dari tahun 26 sampai 30. 30 dia naik ke sorga. Dia udah nggak ada lagi gitu kan. Jadi antara 30 sampai 45 ya. Ini juga Injil Markus juga diperkirakan 45 sampai 55 ya. Ini yang paling awal-awal kitab perjanjian baru ya. Matius sama Markus. Nah, jadi ada rentang waktu ya dari tahun 30 sampai 45 itu nggak ada kitab. Yang ada apa? Yang ada adalah memori ya, pesan-pesan Yesus yang ada di dalam memori para rasul, 12 rasul dan 70 murid yang lainnya gitu. Ya, lalu ada pesan-pesan yang tentunya ya ada yang ada di kepalanya Maria Magdalena ya, terus ada perempuan yang lain, murid perempuan yang lain, dan juga dari Bunda Maria sendiri atau Bunda Maryam gitu ya. Jadi itu orang-orang yang dekat sama Yesus, itulah yang merekam dia di kepalanya memori ajaran si Yesus ini gitu. Nah, contohnya ini Matius ya, Marmatai 45 sampai 55 ini diperkirakan tulisnya source-nya dari mana? Dari di sini Saint Matthew itu sendiri ya, dan Matius kan muridnya kan, murid di dalam murid 12. Berarti itulah yang dia dapatkan. Terus dari Saint James atau Yakobus. Yakobus adalah saudara dari Yesus. Jadi Yesus itu kan maminya kan Maria kan. Maria itu kan dijodohkan kepada si Maria Yosef atau Yusuf gitu kan. Maria sama Yusuf ini dijodohkan. Nah, si Yusuf ini sebenarnya tuh sudah tua, punya beberapa anak. Nah, anak yang paling sulung adalah si Yakobus itu. Makanya si Yakobus ini ya sudah tahu si Maria sebelum Yesus itu dilahirkan. Gitu. Jadi saksi mata ya, Maria mengandung, saksi mata Maria melahirkan gitu. Sampai si Yesus dari kecil sampai besar itu, sampai mengajar, itu saksi matanya siapa? Si Yakobus. Nah, makanya Matius ini ya dapatkan informasi dari sekelilingnya ya dari si Saint James atau Yakobus itu gitu loh ya. Lalu dari Jesus step brother. Nah, ini dari saudara-saudaranya si Yakobus itu. Nah, ini remarks-nya originally in Aramaik dan lain sebagainya. Nah, kalau ini ya Gospel atau Markus ya, sama Markus dapatnya dari mana si Markus informasi yang dia tulis ya? Dari si Petrus ya, karena si Markus adalah murid Petrus atau Kefa. Nah, kalau Lukas dari mana informasinya? Ini ditulis di sekitar tahun 55 ya. Dari Bunda Maria atau Maryam gitu ya. Probably spend time with
dengan Our Lady after tahun 50 Masehi. Jadi dia tuh terimanya informasi dari Bunda Maryam sendiri karena pernah ketemu sama Maryam gitu loh. Tahun berapa? Tahun 50. Jadi ini ditulis sekitar 55. Kalau Injil Yohanes ditulis oleh Yohanes tahun 60 sampai 105. Yohanes ya karena dia murid yang paling dekat gitu sama si Yesus ya, dia informasinya ya dari kepalanya dia sendiri gitu kan. Lukas menulis juga nih, selain Injil Lukas, kitab namanya kitab KPR atau kisah para rasul gitu ya. Jadi informasinya dari mana ya? Dari Lukas, dari dia sendiri ya, karena dia adalah satu dari 70 murid gitu ya. Terus Paulus, Peter atau Kepa, lalu Philips dan kemungkinan dari yang lain. Lalu kitab-kitab penggembalaan Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika, Timoti, Titus, Filemon, itu dari mana ya? Si Paulus itu ya menerima informasi pengajaran dari mana ya? Dari Yesus kan. Dari Yesus pada saat dia di tanah Arab 3 tahun mengembara di sana. Jadi tradisi jemaat awal meyakini kalau dia itu menerima pengajaran dari Yesus gitu. Nah, dia juga sempat ke Yerusalem ya, sempat juga dia kan dibaptis sama si Ananias kan. Jadi Ananias pasti ngajarin juga ya. Dia ketemu sama Yakobus ya di Yerusalem, rasul-rasul yang lain ya. Pasti informasinya itu dari situ. Nah, karena dia juga ini kan ditulis kan, lihat ya. Roma ditulis tahun 54, Korintus 57 58, Galatia tahun 61, Efesus tahun 61 juga, Filipi 61, Kolose 62, Tesalonika 53 surat kepada Timotius 57 atau 61, 2 Timotius 62, Titus 58, Filemon 63 ya. Kemungkinan juga kitab Ibrani juga dia yang tulis kemungkinan. Nah, kalau dilihat tanggal-tanggal ini ya, ini setelah konsili Yerusalem. Konsili Yerusalem itu tahun 49 atau tahun 50 ya. Nah, dari konsili itu ya barulah ditulis ini kan beragam surat penggembalaan ini. Jadi dari mana informasinya? Ya hasil dari keputusan konsili Yerusalem itu. Konsili Yerusalem ini kenapa sih kok bisa kumpul gitu? Kok bisa terjadi konsili? Karena pada saat itu ya orang-orang yang mau terima Yesus atau mau dimuridkan itu bukan datang dari orang Yahudi aja, tapi dari bangsa-bangsa, dari non-Yahudi. Nah, terjadilah perbedaan pendapat. Ada yang bilang ya, ini harus disunat dulu dan harus ikut Torah Musa. Nah, si Paulus dan teman-temannya berprinsip yang lain gitu. Oh enggak, kalau orang bangsa-bangsa masa harus ngikutin Torah Musa sih? Masa harus disunat? Nah, ini kan bertikai, makanya perlu diputuskan nih, ngumpul bareng para rasul dan murid-murid Yesus yang pada saat itu sudah banyak jumlahnya. Kumpul di kota Yerusalem, sebab Yerusalem adalah pusat kekristenan di abad 1. Siapa yang mimpin uskup Yerusalem pertama? Yaitu Mar Yakub atau Saint James gitu ya, yang tadi saya ceritakan itu, yang jadi saksi mata tumbuhnya Yesus dari kecil sampai dewasa gitu loh. Nah, diputuskan sama Mar Yakub atau Saint James itu kalau orang-orang non Yahudi kalau mau jadi pengikut ya tidak perlu disunat, lalu ya juga tidak perlu melakukan hukum Taurat ya. Nah, apa yang mesti dilakukan ya? Kalau hukum Taurat kan dilarang makan ini, makan itu, makan ini, makan itu. Di Imamat 11 itu kan banyak pantangannya. Nah, kalau bagi ya non Yahudi ya pantangannya cuma sedikit, cuma tidak boleh makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala gitu kan.
terus makan darah juga nggak boleh gitu. Ada beberapa pantangan, tapi tidak seberat ya orang-orang Yahudi pada saat itu, Yahudi Kristen. Nah gitu ya. Jadi setelah konsili itu baru ditulislah kitab-kitab ini sama si Paulus. Nah, Paulus mengirimkannya kepada jemaat-jemaat yang ada di kota-kota ini gitu setelah konsili tersebut. Jadi si Paulus sekali lagi ya, beliau itu sebenarnya bisa digolongkan mistikus ya, pelihat juga ya. Namun demikian isi kitabnya itu ya kebanyakan bukan wahyu yang dia terima gitu loh, tapi informasi yang dia tangkap dari sekelilingnya ya, dari orang-orang tadi, termasuk konsili Yerusalem. Oke. Terus kitab Ibrani ya kemungkinan itu ditulis, kalau nggak Paulus, Yakobus gitu ya. Saint James ya juga nulis tahun 60, tahun 62 dia meninggal ya. Tentunya kalau si James ini atau Yakobus ini menulis ya informasinya ya dari kepalanya dia, karena dia yang jadi saksi kan gitu. Bagaimana Yesus itu bertumbuh sampai mengajar. Petrus, 1 Petrus, 1 Petrus 2 tahun 55, tahun 65 atau 85 ini ditulis. Nah, dari mana sumbernya? Ya dari dirinya sendiri. Dia juga saksi mata. Begitu juga 1, 2, 3 Yohanes ya yang ditulis tahun 100, 105, 105 nih. Gitu. Ini siapa sumbernya? Ya dirinya sendiri. Jude ini adalah atau Yehuda ya, itu adalah keluarga dari atau adiknya dari Yakobus tadi ya. Keluarga dari Yakobus. Tahun 85 dia nulis, dimasukkan ke dalam kanon. Terus pewahyuan dari Maryuhnan atau Yohanes ya itu pada ditulis, nah di sini sekitar tahun 95 ya di Pulau Patmos gitu ya. Ini vision yang dia terima. Sumbernya mana? Nah, karena ini masuk di dalam kitab pewahyuan yang tadi saya sudah jelaskan, sumbernya ya dari pewahyuan dari Yesus gitu ya. Jadi balik lagi ya ke gambar yang tadi ya. Sekali lagi, kalau nabi atau pelihat ya sumbernya tuh ilahi sama sekelilingnya. Lalu dia sampaikan pesannya, nah kemudian ditulis oleh penulis kitab. Kalau di dalam perjanjian lama tuh namanya soferim ya, ahli-ahli kitab. Jadi mereka menyalin gitu ya. Terus naskahnya hancur, disalin lagi sama penyalin kitab di abad berikutnya gitu. Nah, terus demikian. Nah, kalau yang penulis kitab biasa ya, masuk rasul-rasul di sini, ya dia dapat informasi dari sekelilingnya. Nyalin kita. Kalau Musa bagaimana Musa? Musa itu adalah nabi kan, nabi di sini. Jadi dia itu dapatkan pewahyuan juga dari ilahi, tapi karena dia itu menerima banyak pengajaran dari Mesir ya, karena pada saat itu Mesir itu seperti kalau sekarang itu seperti China atau US gitu kan ya, negara adidaya dulu ya seperti itu. Ini kerajaan adidaya, jadi yang namanya sumber pengetahuan itu banyak di sana. Nah si Musa ini dididik di Mesir, menerima banyak pengajaran, makanya bisa menulis kitab Kejadian atau Beresit ya. Informasi di dalamnya itu adalah ya tulisan si Musa yang didapatkan banyak dari pendidikan Mesir gitu. Oke. Nah, oleh karena itu ya, oleh karena beginilah prosesnya ya, proses pembuatan kitab-kitab, maka bisa dia tarik kesimpulan. Perhatikan ini. Ya. Saya kecilin dikit. Oke. Yang pertama, kitab itu tidak diturunkan dari langit. Ya. Ada orang yang bicara sama saya, enggak, kitab itu diberikan sama Tuhan kepada A, kepada B. Gitu. Jadi itu benar-benar adalah agama dari Tuhan. Nah, sebenarnya ya enggak. Yang namanya kitab itu tidak diturunkan dari langit. Ini saya udah jelaskan kan.
kitab perjanjian lama, perjanjian baru, ya. Itu itu nggak ada hubungannya sama kitab ya dibuat, dicetak di langit, di sorga, turun gedabruk gitu. Nggak seperti itu. Ya. Kalau ada orang yang memahami seperti ini, ya lebih baik merevisi pandangannya karena itu keliru. Ya. Yang berikutnya, kitab itu ditulis oleh manusia. Ya, karena itu tidak turun dari langit. Memang dalam sejarahnya ya, yang membuat siapa? Ya manusia gitu. Ya. Ini produk manusia, bukan malaikat yang buat juga ya. Benar-benar manusia, orang. Nabi itu sendiri nulis atau penulis kitab gitu ya. Atau sovereign gitu yang menulis. Oke. Lalu si penulis dalam keadaan sadar. Maksudnya apa? Ada orang yang bilang sama saya kalau penulis kitab itu diberikan iluminasi, pencerahan dari Roh Kudus. Jadi seakan-akan tuh dari yang tadinya nggak tahu, tiba-tiba tahu gitu ya. Sebenarnya nggak seperti itu ya. Si penulis ini seperti wartawan, jadi dia tahu itu informasi dari mana. Ya dia dari orang-orang yang kasih kesaksian ke dia gitu kan. Seperti Markus dapat informasi dari Petrus. Lukas dari mana? Dari Bunda Maryam gitu. Bunda Maryam itu kan yang melahirkannya itu sampai Yesus di atas salib juga, si Maryam itu ada di bawah kaki salib itu kan. Jadi dia jadi saksi. Dia ceritainlah ke Lukas nulis gitu loh. Jadi si penulis kitab ini dalam keadaan sadar dia nulis gitu. Oh iya, gitu. Ditulis gitu kan, pesan-pesan Yesus selalu dinarasikan, dijadikan cerita gitu kan. Oh, Yesus di sini, pergi ke sini, ketemu sama ini, ya, ada pesan-pesannya begini begini begini. Yesus ketemu sama Farisi Saduki, lalu bertikai, pesannya ini. Yesus menghilang, Yesus muncul di sini, begini begini begini. Itu ada narasinya sampai Yesus itu disalibkan, Yesus mati, lalu dibangkitkan, naik ke surga. Itu urut-urutannya seperti itu, narasinya itu seperti itu. Ya, si penulis ini dalam keadaan sadar. Sekali lagi ya, kalau ada rohaniawan bilang itu diiluminasi dengan Roh Kudus, oke-oke aja, tapi artinya ya bukan dari saya nggak tahu nih, dari A itu si Lukas nggak tahu menau, terus tiba-tiba begitu diiluminasi, jadi tahu gitu. Atau terkesan seperti kerasukan Roh Kudus gitu, ya. Jadi dia lagi diam-diam gitu kan, terus makan, terus tiba-tiba nulis gitu, ambil kertas, terus ambil pena, terus nulis, terus tiba-tiba jadi. Wah, begitu sadar, gue nulis kitab nih tadi nih, gue kerasukan Roh Kudus nih. Nah, nggak seperti itu juga gitu ya. Jadi benar-benar seperti wartawan ya si penulis kitab ini. Gitu. Lalu yang berikutnya saya tambahin di sini ya. Karena manusia yang membuat kitab-kitab itu ya. Jadi yang namanya kitab atau Alkitab atau kitab suci itu tidak sempurna ya. Ini perlu nih istilahnya dipertegas gitu ya. Jangan seakan-akan kalau ini adalah kitab suci ya, pasti ya sempurna adanya gitu. Perlu diperhatikan, yang sempurna itu adalah Sang Bapa saja sempurna. Ya, Tuhan atau Allah itu sempurna adanya. Kalau namanya pengajaran, kalau namanya kitab itu nggak sempurna gitu ya. Nggak ada yang sempurna. Kalau dulu ya orang nyalin, ini kan salin ya. Penulis kitabnya ada dikirim ke orang, terus disalin sama orang itu, disalin lagi.
Nah, pada saat penyalinan ini dia bisa salah gitu. Bisa salah dia menyalin. Apalagi pada saat diterjemahkan gitu kan ke bahasa yang lain. Nah, ada yang terjemahannya A ya, ada terjemahannya B gitu kan. Jadi berbeda, nggak sempurna gitu loh. Ada yang pada saat dia nulis hurufnya ada yang cacat gitu ya, ada yang hilang huruf, hilang kata, ada yang hilang pasal gitu. Itu ada gitu. Kalau kita lihat kodeks-kodeks Yunani ya, yang tersisa kan abad 4, abad 5, abad 6, abad 7 gitu kan. Terus sampai abad 16. Abad 16 itu baru nanti itu adanya mesin cetak. Makanya mau dicetak nih. Tapi rohaniawan pada saat itu kan mikir ini yang mau dicetak yang mana? Kok perjanjian baru itu ya kodeks-kodeksnya beda-beda gitu loh. Dari abad 4 sampai abad 16 nya beda-beda. Nggak ada dua kodek yang sama persis itu nggak ada gitu loh. Ya. Bahkan kodek abad 4 aja Sinaiticus sama Vaticanus itu ada 3.000 perbedaan. Jadi yang mana nih yang mau dicetak? Ya, oleh karena itu dikompilasi lah sama Father Erasmus dari Roma Katolik. Jadi dia buat proyek ini. Dia kompilasi, jadilah Textus Receptus yang dia anggap ya itu mewakili perjanjian baru Yunani. Ya, setelah 3 kali revisi di ACC lah sama Paus Leo. Pausnya Roma Katolik, baru setelah itu dicetak, diedarkan, disebarkan. Gitu, ya. Sekali lagi, kitab itu nggak ada yang sempurna. Nggak ada yang sempurna. Ya. Kodeks-kodeksnya ya hilang lah. Abad 1 sampai abad 3 kan nggak ada, ya kan. Kenapa? Ya maklum ya, pada saat itu belum ada zat pengawet naskah, ya. Kalau beda-beda belum ada mesin fotokopi gitu loh. Isinya bagaimana? Ya isinya mau nggak mau ya beda-beda tadi kan. Pesan-pesan ilahinya bagaimana? Apakah masih bisa diterapkan di zaman modern gitu kan? Ada yang bilang ke saya gitu, kalau nggak, ini Torah Musa atau hukum Taurat itu abadi, itu sempurna adanya. Ya kalau mau meyakini seperti itu ya silahkan aja gitu. Tapi kan kenyataannya ya, hukum Taurat atau perintah-perintah Musa yang isinya 613 itu kan adalah hukum peradaban masyarakat Israel kuno. Ya, kapan itu dibuat? Tahun 1400 sebelum Masehi atau 1300 sebelum Masehi kok. Itu jauh ya, ribuan tahun sebelum Yesus ada. Sebelum bangsa Israel ini ada. Sekarang bangsa Israel apakah mau melakukan hukum Taurat Musa itu apa adanya? Nggak mau gitu. Hukum Musa itu hukum teokrasi. Tuhan yang mimpin gitu loh. Imam-imam baru masyarakatnya. Kalau sekarang yang mimpin siapa? Perdana Menteri gitu kan, pakai demokrasi. Jadi pemilihannya Perdana Menteri ya yang milih ya masyarakatnya itu, yang bukan cuma ada Yahudi, ada Kristen juga di situ, ada Islam juga di situ, ya, dan agama-agama yang lain. Jadi bangsa Israel sendiri tidak melakukan hukum Musa itu apa adanya seperti dulu. Jadi bagaimana bisa dibilang sempurna? Hukum Musa itu masih ada hukum rajam loh. Ya. Itu masih dilakukan atau enggak? Udah enggak. Jadi siapa bilang sempurna? Gitu ya. Hukum Musa itu, perintah Musa itu ada yang suruh robohin apa rumah ibadah tempat yang lain, itu masih dilakukan atau enggak? Udah enggak gitu kan. Musa memerintahkan untuk membunuh bangsa yang lain. Kalau ada yang murtad ya dari antara orang Israel, bunuh. Ada anak durhaka, bunuh gitu kan. Ada gay, lesbi, bunuh gitu. Rajam, rajam, rajam. Sekarang gimana gitu kan? Rabi-rabi aja banyak yang gay, lesbi kok. Bener loh, saya bukannya menjelek-jelekan, mendiskreditkan, saya hanya menjelaskan ini fakta ya. Masa dibilang Torah itu sempurna? Yang sempurna itu adalah Allah ya. Kalau ajarannya ya ajaran pada saat itu apa? Nah itu, nah ini
yang namanya ajaran itu berkembang, sama kayak undang-undang lah berkembang gitu kan. Undang-undang dasar kita, Undang-Undang Dasar 1945 itu kan diamandemen ya kan. Kenapa? Karena mengikuti perkembangan zaman, ya kan. Masyarakatnya berubah, pola pikirnya berubah, kesenangannya berubah, tradisinya berubah, ya kan. Supaya nggak slack satu sama lain, nggak bertikai satu sama lain, ada undang-undang baru, wajar ada aturan baru. Jadi yang namanya undang-undang tidak ada yang sempurna, apalagi ini gitu, isi kitab suci, ya tidak ada yang sempurna. Tapi walau demikian ya, saya bukan berarti menyepelekan ya isi kitab suci Yahudi dan Kristen. Ya, nilai-nilai yang dikandung ya, ajaran moralitasnya itu bernilai sampai sekarang gitu ya. Terutama ajaran Yesus ya. Itu masih bisa dilakukan sampai sekarang gitu. Kasihi musuh, berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu, dan lain sebagainya, itu masih bisa dilakukan gitu ya. Oke, saya pikir ini aja yang bisa saya sampaikan perihal proses pembuatan kitab ya. Saya ulangi deh ya, hal-hal penting. Kitab itu tidak diturunkan dari langit ya. Ini kalau ada yang bicara seperti ini, aduh, geleng-geleng kepala saya. Kitab itu ditulis oleh manusia. Kitab PB ditulis oleh 12 rasul dan 70 murid yang lainnya gitu ya. Terus disalin oleh manusia, disalin dari abad ke abad. Siapa? Karena yang ada di abad-abad awal adalah ya jemaat awal atau gereja rasulia, ya rohaniawan mereka gitu ya, menyalin terus gitu ya. Jadi ada dua gereja, gereja yang menyalin kitab suci dari abad ke abad, yang mengkanon kitab suci, dan ada gereja yang lain, gereja modern yang ya hanya terima atau beli kitab suci dari toko gitu ya. Ada perbedaannya. Lalu penulis kitab dalam keadaan sadar di dalam menuliskan kitabnya seperti wartawan ya, dia tidak kerasukan ya, tiba-tiba ada gitu kan, setelah sadar itu tulisannya nggak seperti itu ya. Selalu ada sumber atau narasumber dari tulisannya. Ya, yang keempat adalah Alkitab atau kitab suci itu tidak sempurna karena manusianya sendiri ya nggak sempurna, jadi ada yang salah-salah juga gitu ya. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan ya kepada rekan-rekan Bapak Ibu. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silakan posting pertanyaannya di bawah video ini, kita bisa diskusikan, atau telepon ke WA saya, atau masuk ke grup chat Beyond Religions ya. Nah, di sana saya banyak share tentang pengajaran di channel Nasrani Indonesia. Baik, itu aja dari saya pamit, saya undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan video pengajaran ini. Semoga diberkati. Shalom alaikum, assalamualaikum.